Ziswan, aku akan kembali untuk membantumu saat kamu buka di sini, oke? Bagaimana dengan Lao Suo? Kamu bisa pergi kapan saja kamu mau. Dan pergi kapan saja kamu mau. Bagaimana dengan dia? Kalau begitu aku akan datang siang hari. Kamu sibuk siang hari kan? Dia sibuk setelah jam 8 malam. Aku akan pulang setelah jam 6. Lelah? Aku senang. Ini sepadan. Ziswan. Aku bercerai. Untukmu. Aku bercerai. Apakah kamu si brengsek Ahui itu? Ah. Aku tidak menemukanmu waktu itu. Kamu datang ke sini untuk mati hari ini ya? Ah bro, kalau kamu mau berkelahi. Mari kita berkelahi pelan-pelan nanti. Aku suruh kamu bercerai dengan Zijun. Kalian tidak punya perasaan satu sama lain. Ucapkan lagi. Karena dia adalah istrimu. Dan melahirkan anakmu. Dia adalah istrimu. Aku bilang dia juga tidur denganku. Dan dia bilang dia akan menikahiku dan punya anak. Jadi siapa suaminya? Aku tidak bilang begitu, aku tidak bilang begitu. Aku tidak bilang begitu, hentikan. APA, aku punya lebih banyak detail, mau dengar? Hentikan. Saya Len. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Hentikan. Kamu tidak percaya dia. Dia hanya bicara omong kosong. Dia mengatakan kata-kata itu hanya untuk membuatmu marah. Aku benar-benar tidak. Aku mengerti. Aku tahu aku brengsek waktu itu. Kalau aku jadi kamu, aku akan pergi dengan orang yang lebih baik. Jangan pergi. Bukankah kamu bilang akan kembali membantuku? Tunggu sampai Lao Suo menemukan orang yang cocok. Oh, saya hanya berpikir. Saya pikir ini konyol. Apa ini? Apa ini? Kamu bilang. Hanya Cahaya Piryani. Sekarang berani mengganggumu. Dan dia bahkan bilang, oh, berubah untukmu. Oh, terima kasih ya. Terima kasih padanya karena telah membantu, oke? Ini disebut mengubah penampilanmu? Oke, saya akan mengubah penampilan saya setiap hari. Setiap hari. Saya akan membuatnya bosan. Ini konyol. Ini konyol. ITU, uang yang dia pinjam darimu harus dikembalikan. Selain itu baik Guang atau Ahui. Jika mereka meminjam uang darimu lagi, jangan meminjamkan mereka. Lebih baik kamu memberi mereka sesuatu daripada uang, karena orang tidak bisa diambil, dan kamu tidak bisa mendapatkan uangmu kembali. Benar? Lebih baik kamu tidak memiliki keduanya. Jangan memberi keduanya. Satu lebih baik daripada tidak ada, benar? Selain itu Guang benar-benar telah banyak berubah. Dia benar-benar marah dengan apa yang dikatakan Ahui hari ini. Bagaimana saya sudah memutuskan. Saya akan menemuinya ketika dia tenang dalam beberapa hari. Bukankah kamu menangis dan berteriak untuk menceraikannya? Mengapa kamu berubah pikiran lagi? Kamu gadis keras kepala ini. Kamu tidak bisa hidup tanpa pria. Saya tidak terpisahkan dari pria. Saya hanya ingin berjalan lancar. Bahkan jika itu adalah kehidupan yang berulang dan biasa, tidak masalah. Saya tidak ingin berubah lagi. Kamu masih begitu gelisah. Kamu masih seperti ini. Apakah kamu pikir itu menarik? Apakah itu menarik? Kamu tanya kakakmu. Hei, bagaimana kamu tahu Tangjing ada di Tianjin? Apakah kamu sudah menghubunginya? Saya tidak tahu mengapa dia pergi ke Tianjin. Jika bukan karena orang BNT yang sedang dalam perjalanan bisnis. Aku bertemu dengannya di bandara. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Dia tidak menjawab telepon. Aku juga sudah menelepon Hihan. Oh, begitu. Aku akan pergi ke Tianjin untuk mencarinya sekarang. Bisakah kamu meminjamkan mobilmu selama 2 hari? Oke, aku akan menjemput mobilnya di rumahmu sekarang. Sudah, sampai jumpa. Apa yang kamu lakukan itu bukan kamu. Kamu menelepon. Kamu bisa melakukannya di depan kami. Kenapa kamu sembunyi dan menelepon? Bukankah kamu baru saja menemukan Tangjing? Bagaimana kabar Tangjing? Tangjing ada di Tianjin. Aku akan pergi ke Tianjin untuk mencarinya sekarang. Kamu duluan. Ya ampun, jam berapa ini? Sudah larut malam, bagaimana kamu akan pergi? Menyetir ke sana. Terlambat meskipun kamu menyetir. Selain itu Tangjing tidak menjawab teleponmu. Tianjin sangat besar, di mana kamu bisa menemukannya. Seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Dari Shanghai ke Tianjin hanya 1000 km. Aku bisa menyetir ke sana dalam 1 malam. Asalkan aku sampai di Tianjin, aku akan menemukannya. Jika aku tidak kembali besok siang, bisakah kamu menjemput Ping Er dari sekolah? Bagaimana jika dia tidak menjemputmu? Ya?
Aku hanya akan menganggapnya sebagai perjalanan yang Kamu sia-sia. masih Oke. ada wawancara lusa. Aku tidak peduli, aku akan pergi dulu baru bicara. Oh, aku memberitahumu. Kamu anakku. Kamu sangat bersikap tegas sekarang ya. Tapi kamu harus pergi menemui Hihan sekarang. Kamu akan menemui Tang Junkan. Kamu harus mendengarkan aku. Kamu lihat dirimu. Aku beritahu kamu. Hei. Bisakah kamu tegas sekali saja? Anakmu, aku memberitahumu itu membuatku cemas. Sepanjang hari. Bisakah kamu tidak menjadi domba lemah seumur hidup? Bisakah kamu? Hei Bajie. Hei, waktunya minum obat. Hei. Obatnya ada di kotak pink di meja samping tempat tidur. Di kotak pink benar. Bai Guang, Kenapa kamu di sini? Mana anakmu? aku minta bantuan tante dapur untuk menjaganya. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Kami tutup sekarang besok. Aku akan pergi setelah berbicara. Aku harus cepat kembali. Kalau adikku bangun nanti, dia akan menangis kalau bangun dan melihatku. Jangan percaya omong kosong Ahui. Dia akan mengatakan apa saja untuk membuatmu marah. Kamu bilang kamu ingin bercerai. Kamu bilang kamu menyukainya. Kamu bilang itu sendiri padaku. Itu dikatakan sebelumnya. Aku baru saja mengatakannya. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Dan bukankah kamu juga bilang, kamu tidak akan bercerai dariku apapun yang kulakukan? Apakah kamu ingat? Aku ingat. Kalau dia tidak selingkuh di depan mataku, aku masih akan berpikir itu bukan masalah. Tapi kamu tidak tahu, selama dia seorang pria. Itu bukan masalah kan? Mari kita lupakan semua ini. Bisakah kita mulai lagi? Kamu, aku dan adikku, kita bertiga bersama. Apapun masa depan yang sulit atau bahagia, keluarga kita akan bersama, oke? Luo Zikun, dulu aku brengsek. Tapi aku mencoba berubah. Aku tidak bisa seperti Lao Zuo dan Hihan. Tapi setidaknya untukmu dan anakku, aku sudah mencoba untuk tidak terlalu brengsek. Lao Zuo juga berpikir aku jauh lebih baik sekarang. Tapi sekarang, kamu dan pria di luar sudah jadi brengsek. Dia adalah dia dan aku adalah aku. Kita benar-benar tidak ada hubungannya satu sama lain. Dan jangan khawatir. Aku pasti akan mendapatkan uang yang dia pinjam dariku kembali. Berhenti begitu, oke? Hei, Yikyang, berhenti main-main. Jangan marah. Aku mengakui dulu aku orang yang buruk. Tapi bahkan penjahat punya batas bawahnya. Bai Guang. Dulu aku ceroboh dengan pembukuan. Dan tidak bisa menyeimbangkan akun di akhir bulan. Jadi aku merapikannya. Akun Jiang Zi tidak pernah jelas. Sejak kamu datang, kamu telah mengelolanya dengan sangat rapi. Kita harus jelas saat perlu. Hei, aku ingin semuanya jelas. Sejak kamu kembali, kamu telah menjaga toko tetap teratur. Ini benar-benar berbeda. Tapi kenapa kamu memperlakukanku? Tiba-tiba bersikap seperti rekan bisnis? Mengapa begitu? Bukankah kamu ingin mencari karyawan yang baik? Dulu kamu juga karyawan yang baik. Dulu aku pikir aku karyawan yang baik. Kamu adalah karyawan yang baik. Kamu bisa bilang itu. Kamu teman baik Kuna. Teman? Apa kamu percaya bahwa antara pria dan wanita ada sesuatu seperti persahabatan yang intim? Dan menjadi teman sejati? Pernahkah kamu punya? Tidak. Jadi menjadi karyawan yang baik.
adalah satu-satunya cara yang bisa kupikirkan untuk mempertahankanmu. Cara agar kamu butuh aku tetap di sisimu. Lampu di dapur rusak. Aku sudah panggil tukang. Dia akan datang membantu kita menggantinya besok. Pergi sana. Zikun nikahi aku. Apa kamu percaya? Percaya atau tidak aku akan keluar. Ini bukan tugasmu. Apa yang kamu lakukan? Saya belum bercerai. Selain itu saya tidak akan bercerai. 1 atau 2 bulan lalu kamu bilang kamu mencintaiku dan ingin menikahiku. 1 atau 2 bulan lalu kamu bilang kamu lajang. Dan kamu tidak menikah. Tapi kamu tiba-tiba menghilang. Tapi ketika saya punya uang kamu memintanya dari saya. Saya ingin bertanya padamu. Kamu baru saja kembali dan bilang ingin menikahiku. Apa kamu gila? Atau saya yang gila? Saya sudah pernah ditipu sekali. Saya bilang padamu. Saya tidak akan tertipu lagi. Zijun, saya dulu tidak baik. Tapi setidaknya, saya lebih baik dari Bai Guang. Ngomong-ngomong kalau sudah menyangkut Bai Guang saya harus bilang padamu. Kenapa kamu bilang begitu? Kenapa kamu bilang begitu di depan Bai Guang? Apa kamu memprovokasi dia atau saya? Pernahkah kamu memikirkan saya? Kamu harus bercerai. Bagaimana dengan perceraian? Saya akan hidup bersamamu setelah bercerai. Kamu menafkahi saya dan anak kita. Bagaimana kamu bisa menafkahi kami? Kamu bahkan meminjam uang dari saya. Saya bersumpah bahwa setelah periode ini, semuanya akan berangsur membaik. Bagaimanapun lebih baik dari Bai Guang. Oke. Kamu bisa kembali padaku ketika keadaanmu membaik. Zikun, kamu dulu tidak begitu materialistis. Jangan terlalu materialistis, oke? Saya bersamamu dulu, karena kamu seorang penata rambut, dan punya keahlian. Kamu memotong rambutku gratis dan membayari saya dan saudara saya. Dibandingkan dengan itu, kamu lebih baik dari Bai Guang. Tapi sekarang saya pikir, semua itu bohong. Jika kamu benar-benar lajang, menghasilkan puluhan ribu yuan sebulan, kenapa kamu mencari saya? Orang yang sejenis cocok satu sama lain. Kamu tidak bisa berpikiran tinggi, tapi bertindak rendah. Aku tidak baik, aku tidak berguna. Aku pantas menemukan seseorang sepertimu. Tapi aku sudah mengerti. Aku harus memikirkan diriku sendiri. Dan lebih memikirkan adikku. Kamu bilang itu sombong. Tapi menurutku itu insting bertahan hidupku. Kamu pikir seorang pria setiap bulan, memberiku gajinya setiap bulan, dan seorang pria meminta uang dariku. Hei, siapa yang akan kamu pilih? Kamu tidak bisa hanya melihat saat ini, tapi siapa yang memiliki masa depan lebih baik. Aku tidak melihat masa depan. Aku hanya melihat saat ini. Zikun, aku bercerai untukmu. Kamu masih berhitung denganku. Wanita bisa kejam dan pria tidak bisa mengikuti. Aku takut ditipu. Aku ingin melindungi diriku dan adikku. Ambil ini dan jangan datang padaku lagi. Tapi kamu harus membayarku kembali. Ayo, jangan menghalangi. Pero. Zikun, Pearl kamu di mana? Zikun, bisakah kamu duduk sebentar?
Kamu tidak bisa terus berlarian seperti ini. Ketika ibu keluar setelah operasi, kita perlu menyimpan energi untuk merawatnya. Jika aku punya kesempatan lagi, aku akan merawatnya dengan baik. Aku sama sekali tidak takut lelah. Aku punya banyak energi dan stamina. Tapi bagaimana jika aku terus memintanya untuk periksa ke dokter? Aku terus memintanya untuk periksa ke dokter. Dia bilang dia baik-baik saja. Dia selalu bilang dia baik-baik saja. Dia selalu bilang dia sakit. Zijun, aku tidak menyangka Paman Cui masih menunggunya untuk kembali memikirkan kehidupan dua putrinya yang belum beres. Dia tidak akan rela pergi seperti ini. Oke. Menurutmu apakah aku terlalu keras padanya biasanya? Tapi dia juga sangat kasar pada kita. Apakah kamu berpikir begitu? Aku sudah memikirkan. Mengapa keluarga lain selalu harmonis? Sementara keluarga kita selalu berisik. Dia bersikap baik pada Paman Cui. Ketika dia keluar, aku akan bertanya padanya. Aku akan bertanya padanya dengan hati-hati. Biar aku tanya kamu, sudahkah kamu memberitahu Bai Guang? Tidak. Jika ayahku datang, dia akan lebih marah lagi. Dan kamu? Sudahkah kamu memberitahu Hihan atau Chen Junsheng? Apakah kamu tahu? Sebenarnya Bu, yang paling mengkhawatirkan Bu sekarang adalah kita berdua, terutama kamu. Mengapa begitu mudah bagi keluarga lain untuk menemukan suami? Mengapa begitu sulit bagi wanita kita untuk menemukan suami yang baik? Begitu sulit? Ketika Bu bangun, aku akan memberitahunya. Aku pasti akan menemukan pacar yang stabil. Dan pacar yang stabil, aku akan mengambil inisiatif. Aku akan bilang padanya untuk tenang. Lebih baik aku menelepon Bai Guang dan memintanya membawa anaknya. Mengapa baju cemura bagi orang lain? Oke, jangan bilang hal-hal sial. Telepon. Jangan menangis. Keluarga pasien, ikuti saya. Oke, aku akan keluar. Jangan menangis. Senyum. Senyum. Meskipun pasien sudah bangun, tapi itu hanya sementara. Sel kanker glioma telah menyebar ke kelenjar getah bening. Berapa lama dia bisa bertahan? Aku tidak bisa mengatakan. Karena pasien bisa koma lagi kapan saja. Jadi keluarga harus siap secara mental. Terima kasih. Kian. Apa kata dokter? Apa kata dokter? Dokter biasanya mengatakan hasil terburuk. Benarkan kamu tidak memberitahu dokter? Ibu ditabrak mobil saat masih muda. Mereka bilang tidak ada harapan. Kalau tidak dia masih akan hidup. Ibu, kamu beruntung. Dokter bilang, kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja sekarang kan? Dua putrimu ada di sini untuk berbicara denganmu dan mengobrol, oke? Jangan khawatir, oke? Hahaha. Ibu, kamu sudah bangun. Aku takut setengah mati. Kamu sudah bangun, itu bagus. Aku baru dengar dari Zijun.
Aku pikir. Aku bawa Hihan ke sini. Bibi jangan gugup. Aku kenal ahli bedah otak terbaik di Cina. Tunggu sebentar, aku akan meneleponnya. Dan memberitahu mereka tentang kondisimu. Dan mendengarkan penilaian profesional mereka. Sungguh, bisakah kami memindahkan ibu ke rumah sakit yang kamu sebutkan sekarang? Itu oke kan? Zikian? Ibu. Kalau kamu harus menceraikannya, lakukan saja. Cepat cari pria baik. Kalau tidak bisa cari uang lebih banyak. Jangan sampai tidak punya pria. Dan kamu tidak menghasilkan uang. Ibu. Jangan khawatir tentang itu. Kamu akan segera baik-baik saja. Aku akan mendengarkanmu. Mari kita tidak membicarakan ini sekarang. Mari kita tidak membicarakan ini, oke. Mari kita bicarakan ketika kamu lebih baik, oke. Haha. Kemarilah. Bibi. Hahaha. Kalau dia tidak berani mengatakannya, aku akan mengatakannya untuknya. Hahaha. Dia menyukaimu. Dia akan mencintaimu. Aku akan menyerahkannya padamu. Kalau tidak, aku akan menghantuimu bahkan setelah menjadi hantu. Jingjing. Jingjing. Apa yang kamu lakukan sekarang? Sangat bagus. Kamu cukup berani untuk mencintai dan membenci. Kamu telah melampaui ibumu. Haha. Ya. Tanjing Junsheng bilang kamu tiba-tiba sakit. Junsheng pergi menjemput Pinger. Dia akan segera datang. Oh. Kamu sudah datang. Kamu datang di waktu yang tepat. Terima kasih. Karena mengunjungiku saat ini. Oh, aku iri padamu. Sungguh. Aku hanya berharap kamu adalah anakku. Di sekitarmu. Apakah ada banyak pria seperti Hihan di sekitarmu? Apakah beberapa dari mereka mengejarmu? Ya, kamu tahu itu. Ayo. Biar ku ceritakan. Yang ini tidak bagus. Cari yang lain. Hah? Aku sudah mencari yang lain. Jangan khawatir, Tanjing. Mengapa kamu seperti ini? Junjun memiliki teman sepertimu itu benar-benar keberuntungan. Mama kamu benar-benar beruntung memilikiku.
Mama jangan bicara sembarangan. Jangan bicara sembarangan, mengerti? Beristirahatlah. Beristirahat. Biar aku bicara sembarangan. Chen Junsheng, apa yang terjadi? Chen Junsheng sedang dalam perjalanan. Dia akan segera datang. Ayo. Selagi aku masih kuat. Saya sangat lelah. Ah. Bao Jian Cui Bao Jian. Cui Baojian itu. Paman Cui, saya tahu kamu di rumah sakit dan jantungnya tidak enak. Dokter sedang memberinya obat dan kami akan mengirimnya untuk menemuimu setelah obat selesai. Jangan khawatir, oke? Ah. Oh. Saya akan menunggu. Tunggu. Tunggu. Ibu jangan tidur. Ibu buka matamu. Buka matamu dan jangan tidur. Ibu jangan tidur. Ibu, bukankah kamu punya banyak hal untuk diceritakan padaku? Ibu, bukankah kamu bilang? Ibu, aku akan pergi. Ibu, kamu masih punya banyak hal untuk diceritakan padaku. Ibu, aku akan memanggil dokter. Ibu. Ibu, aku akan mendengarkanmu. Bolehkah aku pergi? Ibu. 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 Ya. Baik. Saya tahu, terima kasih. Dokter berkata, tidak perlu dirawat di rumah sakit. Satu-satunya penghiburan adalah dia tidak akan merasakan terlalu banyak sakit. Kamu bilang jika sesuatu terjadi pada orang tua, selalu ada beberapa tanda. Ibuku biasanya lebih bersemangat dariku. Bagaimana bisa? Sama sekali belum siap secara mental. Ya. Ah.
Bangun Bu, kamu sudah tidak tahu apa-apa lagi. Apakah semua orang akan mati? Ya, Gimana orang mati pergi? mereka pergi ke dunia lain. Apa rupa dunia lain itu? Saya tidak tahu. Seperti film yang belum kamu tonton. Aku tidak tahu seperti apa nantinya. Mau masuk? Aku akan mengantarmu masuk. Berdiri di sebelah nenek. Meskipun nenek tidak bisa bicara. Tapi kalau kamu dengarkan baik-baik, kamu masih bisa merasakan dia sedang berbicara padamu. Mutiara. Maafkan aku. Aku yang telah membebanimu. Kamu masih sangat muda. Seharusnya aku yang pergi duluan. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan, dan banyak orang yang harus aku urus. Aku khawatir setiap hari. Bagaimana kabar Paman Cui? Aku harus mengatur kamu dan Zikun. Aku khawatir dengan kalian berdua. Kamu adalah putriku yang baik. Junjun sayang, kamu baik-baik saja. Kepalamu sakit, tapi dia baik padamu. Yang penting, aku rasa dia memperlakukanmu dengan baik. Putriku hidup jauh lebih baik dari sebelumnya. Jauh lebih baik. Seseorang mencintai dan memperhatikannya. Seseorang memperhatikannya setiap hari. Yang penting dia juga sangat baik pada anakmu. Aku tidak memintamu untuk menjadi materialistis. Dan pikirkan baik-baik masa depanmu dengan anakmu. Kenapa kamu pulang terlambat? Pekerjaan apa yang kamu cari? Kamu belum makan sampai larut malam. Biar aku hangatkan untukmu. Tidak usah, aku sudah makan. Tidak peduli bagaimana orang lain berubah, kita tidak akan pernah berubah. Aku, kamu, ibu kita adalah orang yang paling dekat. Kita pasti akan semakin baik hari demi hari. Ayo pergi. Bagus. Semakin baik perlahan-lahan. Kita tidak perlu terburu-buru. Perlahan-lahan kamu akan bisa duduk. Kemudian kamu bisa berdiri. Setelah beberapa saat kamu bisa berjalan. Hahaha, itu bagus. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Kamu tidak perlu memegangku terlalu erat. Aku akan tetap di sini.
Terima kasih. Apakah kamu akan pulang? Aku akan mengantarmu pulang. Tidak, aku akan naik taksi. Apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Atau tunggu sampai aku selesai mengurus urusan tanteku. Apakah kamu ingat Nona Wu dari CCG? Aku pergi menemuinya beberapa hari yang lalu. Setelah aku selesai mengurus urusan ibuku, aku akan pergi ke Guangdong bersamanya. Kamu akan pergi ke Guangdong? Ini kesempatan langka bagiku untuk menunjukkan kemampuanku. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Aku pergi selamat tinggal. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang ada di bank ibuku? Lebih dari 300.000. Dia tidak menghasilkan banyak. Aku selalu berpikir dia mungkin punya 80 atau 100.000. Aku tidak pernah menyangka akan ada sebanyak itu. Betapa hematnya dia untuk bisa menabung sebanyak itu. Dia hanya khawatir tentang kita. Aku tahu dia khawatir kita tidak punya uang. Jadi, Zikun, kamu ambil semua uangnya. Dan beli toko di sebelah. Dan perluas bisnisnya. Tidak ada gunanya menghabiskan uang itu untukku. Kamu hanya perlu mengingat satu hal. Jauhkan diri dari tukang cukur Ahui. Jangan biarkan dia tahu kamu punya uang. Ini uangku. Aku tidak mengizinkan dia punya pikiran tentang uang ini. Kamu ingat itu. Untuk Bai Guang. Ingat apa yang dikatakan ibu, aku tahu. Pada saat itu, aku membuat garis dalam hidupku. Aku mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang harus diucapkan selamat tinggal. Hidup tidak pernah memberi kita waktu untuk bersiap dengan tenang. Aku tidak tahu apa yang akan menantiku. Apa yang akan menantiku. Tapi aku harus melewatinya. Aku tidak bisa tinggal. Aku tidak bisa berpikir atau berlama-lama. Aku takut membuat kesalahan. hai. Aku sudah menemukan semua yang bisa. Banyak sekali, ya? Apa ada yang tahu saat kamu membuat salinan? Aku selalu meminta magang Cai-Cai untuk melakukannya. Jika perusahaan tahu, bukan hanya kehilangan pekerjaan, ya? Tidak seserius itu. Kalau begitu, semuanya adalah rahasia. Bisa ada begitu banyak rahasia? Selain itu, sekarang adalah era internet. Apapun yang kamu inginkan, kamu tidak bisa menemukannya. Biar aku beritahu. Tang Jing melakukan langkah besar kali ini. Bagaimana ya? Dia mengambil paksa proyek dari Hihan. Mengambil proyek Angel. Angel tidak mudah dihadapi. Hah? Bahkan Hihan tidak bisa menanganinya. Jadi dia menargetkan Hihan. Dia hanya ingin lebih baik dari Hihan. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu bilang wanita ini cukup pintar. Tidak bisakah dia menyadarinya? Bahkan jika dia mengalahkan Hihan di pekerjaan lalu apa? Dia hanya membalas dendam 10 tahun tidak menikah. Itu dua hal yang berbeda, oke? Ya? Siapa yang melakukan semua ini? Tang Jing melakukannya sendiri. Dia melakukannya sendiri. Mungkin karena setelah kamu pergi, dia tidak mempercaya kita. Dia takut kita akan membuat masalah. Wanita ini benar-benar workaholic dengan kecurigaan yang kuat. Dia bisa bekerja semalaman tapi dia akan melakukannya sendiri di masa depan. Apa dia tidak takut membuat kesalahan dalam terburu-buru? Saya harap dia membuat beberapa kesalahan. Jika dia membuat terlalu banyak kesalahan, saya bisa mengundangmu kembali.
Kamu benar. Terima kasih sama-sama. Jika kamu butuh apa-apa di masa depan, beritahu saja. Kamu tahu itu. Saya ingin menyingkirkan Tang Jing untuk membantumu kembali. Xiao Dong, orang bilang saat seseorang pergi teh akan menjadi dingin. Terima kasih. Oh, kamu gila ya? Kamu ngomong apa sih? Saya sudah bersama kamu selama bertahun-tahun. Itu tugas saya. Terima kasih. Sama-sama. Kamu punya banyak hal di rumah. Saya awalnya ingin datang ke kamu beberapa hari lagi, tapi tidak menyangka kamu lebih cemas daripada saya. Langsung saja. Lihat Wem. Ini yang saya minta seseorang ambilkan untuk kamu di lokasi. Tanpa ada pengolahan. Apa yang kamu lihat adalah apa yang kamu dapat. Jangan bilang bagus nanti. Saya tidak berbohong padamu. Ya. Ya. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Setidaknya sekolahnya terlihat cukup bagus. Jika kamu punya kekhawatiran lain, tanya saja. Saya tidak punya yang perlu dikhawatirkan. Kamu tidak perlu menunjukkan foto padaku. Ucapanmu adalah jaminan terbaik. Kalau begitu saya akan pergi denganmu Senin depan. Senin depan? Apa kamu tidak buru-buru? Ini pertama kalinya saya meminta seseorang untuk tinggal beberapa hari. Hal besar seperti ini. Zijun pikir kamu akan meminta 10 atau 15 hari. Kamu perlu urus dulu hal-hal di sini. Ayo kita pindah dulu. Oke. Sebenarnya, semakin kamu menunda, semakin ragu kamu. Saya sudah lihat banyak orang yang berpikir 2 kali sebelum bertindak. Itu bagus. Kamu tidak memberi diri waktu untuk menunda dan memilih. Kalau begitu saya akan pesan tiket untukmu. Ya. Terima kasih atas kepercayaanmu padaku. Terima kasih Nona Wu telah memberiku kesempatan lagi untuk bekerja denganmu. Kupikir pintu di luar sudah tertutup. Aku menghargai kunjunganmu ke ibuku saat dia di rumah sakit. Aku tidak menyangka kau akan mengunjunginya. Ketika aku masih kuliah, aku pergi ke rumahmu untuk makan malam setiap akhir pekan. Bibisu seperti keluargaku. Aku harus pergi. Aku akan pergi ke Guangdong dengan Nona Wu untuk sebuah proyek. Aku akan berangkat Senin depan. Pasti menyenangkan mengikuti Nona Wu untuk bekerja. Adapun pertimbangan lain, itu urusanmu sendiri. Baiklah. Jadi kupikir karena aku akan pergi juga. Aku harus datang dan mengucapkan selamat tinggal padamu. Selamat tinggal kalau begitu. Semoga beruntung. Kau pergi ke Guangdong. Kuharap itu hanya karena dirimu sendiri. Kau pikir itu layak. Bukan untuk orang lain. Setidaknya bukan untukku. Kau tidak berutang apapun padaku. Aku telah banyak membantumu. Kau juga membantuku di sekolah. Jika kau merasa bersalah padaku, kau menempatkan dirimu begitu jauh. Itu benar-benar tidak perlu. Karena itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan membencimu lebih karena ini, atau memaafkanmu lebih. Setiap orang memiliki sesuatu yang mereka pikir layak untuk dilindungi. Itu bisa berupa benda atau seseorang. Aku pergi untuk diriku sendiri.
Karena aku pikir itu layak untuk pergi sejauh ini. Tang Jing, terima kasih. Aku pergi. Selamat tinggal. Aku tidak ingin kau pergi. Kuharap kau bisa tinggal. Kau tahu itu tidak mungkin. Ya. Aku tahu kau tidak akan setuju. Tapi aku tetap harus memberitahumu apa yang kupikirkan. Untuk memberitahumu. Pendidikan yang kita terima sejak kecil mengajarkan kita untuk menahan diri dan memenuhi kebutuhan orang lain, untuk mengatakan apa yang orang lain suka dengar, dan melakukan hal-hal yang tidak memalukan orang lain. Tapi kita tidak bisa jujur dan langsung tentang perasaan kita. Tapi faktanya adalah, kita perlu memberitahu orang lain. Dan memberitahu orang yang kita sayangi. Apa yang kita pikirkan, apa pikiran dan keinginan kita yang paling jujur. Inilah yang harus kita lakukan. Mudah untuk dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Jadi kita harus mulai dari diri sendiri. Aku tidak ingin menunggu kamu kembali suatu hari. Ketika suatu hari kamu ingin kembali, tidak ada alasan yang cukup. Fei Zijun, dengarkan. Aku mencintaimu. Kecuali kamu. Aku tidak akan menikahi wanita lain. Kamu bisa pergi. Atau pergi kemana saja. Tapi selama kamu ingin kembali, aku akan di sini menunggumu kapan saja. Selama aku memiliki kesadaran yang jelas. Aku akan menikahimu dengan semua yang kumiliki. Dan menghabiskan sisa hidup kita bersama. Terima kasih Hihan. Untuk apa yang kamu katakan padaku. Terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan untukku. Kamu bilang kita harus jujur dan langsung. Beritahu kamu apa yang kupikirkan. Selama ini, pikiranku tidak pernah berubah. Aku mencintaimu. Kamu sangat baik. Sangat. Aku mungkin tidak akan jatuh cinta pada pria lain. Tapi kita tidak bisa bersama. Selamat tinggal, Hehan. Selamat tinggal. Pada saat itu aku pikir ini adalah akhir dari paruh pertama hidupku. Dan itu adalah akhir yang tidak buruk. Setidaknya aku melepaskan rasa rendah diri, menyalahkan diri sendiri, rasa bersalah dan ketakutanku. Aku mengatakan yang sebenarnya pada Hihan dan diriku sendiri. Ketika kamu tahu orang yang kamu cintai juga mencintaimu, itu sudah cukup untuk sebuah hubungan.
Apa yang salah? Aku tahu kamu ingin melakukan yang lebih baik dariku, tapi kamu terlalu gegabah. Itu akan menimbulkan masalah. Kamu tidak bisa menangani kasus Angel sambil dan bersaing dengannya untuk posisi direktur kerja sama merek. Dia temanku. Apakah Angel temanmu atau bukan? Jika ini tersebar, ini hanya akan membuat mereka tidak percaya pada Chen Xing dan kamu. Aku masih mengerti etika profesional ini. Jika mereka begitu enggan mempercayaiku, mereka bisa pindah ke perusahaan lain setelah kontrak 6 bulan untuk mencari perusahaan lain untuk bekerja sama. Kita tidak harus bekerja sama dengan mereka. Merek domestik mundur ke kota-kota tingkat 2 dan 3 telah menjadi tren yang tak terhindarkan. Bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga, aku hanya bisa melindungi mereka selama 2 atau 3 tahun. Tapi kita tidak bisa kehilangan integritas kita. Tidak peduli di perusahaan mana Tan Ning bekerja. Merek kita adalah integritas. Ini bukan hanya tentang berapa banyak uang yang diberikan klien kepada kita. Apakah kamu tahu berapa banyak usaha yang telah aku curahkan selama bertahun-tahun untuk membuat setiap pelanggan kita percaya bahwa kita adalah mitra paling setia mereka? Apakah kamu percaya ini? Apa yang kamu lakukan seperti membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya? Loyalitas dan integritasmu. Bukankah kamu pernah tanpa malu-malu untuk menjadi terkenal di lingkaran ini? Benar. Menggunakan cara-cara tanpa malu-malu terhadap pesaing adalah bentuk integritas dan pentingnya bagi klien saya. Klien saya di masa lalu sekarang adalah teman-temanku. Bukankah aku bisa meminta dia untuk bertemu? Tidak. Setidaknya tidak pada tahap ini. Pekerjaan adalah pekerjaan dan hubungan pribadi adalah hubungan pribadi. Kamu tidak bisa mencampur keduanya. Bukankah kamu pernah mencampur pekerjaan dan hubungan pribadi? Berantakan? Kak Tan. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Tapi aku ingin lebih baik darimu. Aku hanya bisa maju lebih jauh dan berdiri lebih tinggi. Mungkin suatu hari nanti aku akan melihat dengan jelas. Apa yang kamu lakukan itu untuk kebaikan siapa? Sini. Terima kasih. Sejak Hihan yang bertanggung jawab atas Enjo, aku yang melaksanakan serah terimanya. Aku kenal Enjo. Mereka sangat hati-hati, bahkan sedikit curiga. Kurasa aku harus menerima peringatan Hihan. Aku punya caraku sendiri, kecuali kamu pindah ke tim lain. Aku pergi. Bukan berarti tanpa Hihan kita tidak bisa lebih baik. Semuanya di dunia ini tidak hanya ada satu cara terbaik. Kamu sedang bersaing dengan Hihan dan dirimu sendiri. Mama, apakah di sana musim panas sepanjang tahun? Ya, bisa dibilang begitu. Jadi kamu bisa makan es krim setiap hari dan berenang setiap hari. Tapi aku tidak mengerti apa yang orang-orang katakan di sana. Ya. Untuk anak seusiamu, kamu bisa memahaminya dalam 3 bulan. Jika lebih lama, kamu bahkan bisa berbicara bahasa Kanton. Apa kamu harus pergi? Mama sangat berharap kamu bisa ikut dengan Mama. Kalau tidak, kamu harus tinggal dengan ayahmu. Tentu saja aku ingin bersama Mama. Ya. Maafkan Mama, nak. Mama harus membuatmu meninggalkan tempat yang familiar ini bersama Mama ke tempat yang asing dan mulai belajar dan hidup lagi dan kehidupan. Tapi setiap hal memiliki sisi baik dan buruk. Jika kamu pergi ke lebih banyak tempat sekarang, ketika kamu besar nanti, kamu akan memiliki pandangan yang lebih luas daripada anak-anak lain. Sekolah baru. Bagaimana jika tidak ada yang mengenalku di sekolah baru? Semua teman berawal dari tidak saling mengenal.
Kamu dan Bibi Tangjing dan Paman Hihan juga tidak saling kenal sebelumnya. Tentu saja. Makan cepat. Ayah, Aku baru saja mengikuti rapat. Aku sudah bicara dengan pihak sekolah. Ada beberapa prosedur yang tidak bisa selesai tepat waktu. Aku akan kembali menyelesaikannya setelah aku tenang. Apa kamu sudah siap? Coba dulu. Coba dulu. apa kamu akan datang ke Shenzhen untuk melihat kami? Tentu saja. Pak, ini air minum Anda. Terima kasih, hati-hati. Kalau ada apa-apa panggil aku saja. Menurutku kamu harus memikirkannya lagi. Jangan karena ibumu pergi tiba-tiba. Itu salah satu alasannya. Kalau ibu di sini, aku tidak akan pergi. Masih ada alasan lainnya. Bisakah aku pergi ke sana dan bermain sebentar? Ya, tapi biarkan kami melihatmu dulu, oke? Apa kamu sudah memberitahunya? Ya, Hihan tidak menahanku. dia menghormati pilihanku. Bagaimana dengan Tangjing? Sama seperti dulu. Bahkan jika itu aku tidak akan melepaskan masa lalu begitu saja. Jadi kupikir, hanya jika aku pergi dari sini bersama Bibi Wu, dia bisa percaya bahwa aku tidak punya niat buruk. Mungkin ada kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki hubungan mereka. Tentu saja ini bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan. Aku hanya perlu menjaga diriku sendiri. Jika aku pergi bersama Bibi Wu, aku bisa melihat masa depan cerahku. Aku hanya merasa harus minta maaf padamu, Hihan. Dan Tangjing, atas semua ini maafkan aku. Kamu bilang kalau bukan karena masalahku, kamu tidak akan menderita begitu banyak nanti. Dan tidak akan punya banyak masalah sekarang. Bukan hanya penderitaan dan masalah, tapi juga banyak hal baik. Aku ingin berterima kasih padamu. Kalau kamu tidak membantuku saat aku terlantar, aku tidak akan tahu bahwa aku punya kemampuan melakukan begitu banyak hal. Hidup memiliki begitu banyak kemungkinan. Meski aku tidak punya apa-apa sekarang, berdiri di sini dengan segala macam masalah, apapun aku pasif atau aktif, aku harus meninggalkan tempat yang sudah kukenal ini. Aku masih merasa bahwa dibandingkan hari-hari ketika aku bingung menjadi Nyonya Chen, Aku masih berharap kau bisa tetap tinggal di Shanghai. Agar kau bisa memberiku kesempatan untuk menebusmu dan Ping Er. Meskipun kau bilang tidak apa-apa, semua sudah berakhir. Tapi rasa bersalahku semakin dalam. jika itu masalahnya. Di masa depan, apakah kau akan merasa bersalah pada keluargamu sekarang lagi? Satu pertanyaan terakhir. Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Baiklah. Aku mencintai Hihan. Banyak wanita mencintainya, tapi aku memilih untuk menyimpannya di hatiku. Aku tidak mencintaimu lagi, sama sekali tidak. Kalau tidak, aku tidak akan duduk di sini denganmu begitu jujur. Apapun yang terjadi antara kau dan Ping Er di masa depan, rasa bersalah dan tanggung jawabku padamu akan selalu ada. Bagaimana dengan Ping Er? Apa semua sudah dikemas? Oh, kotak ini terlalu kecil. Lihat, masih banyak yang tidak muat. Yah, taruh semuanya di tempat ibu. Ibu punya ruang. Baiklah. Berhati-hatilah. Untuk anak-anak, hidup adalah tentang penambahan. Semakin banyak semakin baik. Untuk orang dewasa, yang harus mereka lakukan adalah pengurangan.
Mereka yang berpikir tidak tega untuk melepaskan. Mereka berbalik dan pergi tanpa ampun. Kemungkinan besar kau akan menemukan bahwa kau tidak membutuhkannya. Hei Xiaodong, apa kau dekat dengan komputer? Cepat cek forum industri pilihan. Yang kedua di bawah. Lihatlah. Apa ini tentang Tang Jing? Apakah ini tentang urusan kita? Tidak mungkin sebesar itu. Dia kembali. Aku menemukannya untukmu. Dia kembali. Belum tidur. Oh ngomong-ngomong, aku ingin memberitahumu sesuatu. Itu Ping Er akan pergi ke Guangdong bersama kita kan? Aku membeli beberapa baju musim panas. Aku akan mengantarkannya padanya hari Senin. Kamu sangat perhatian. Oh ngomong-ngomong. Ya mereka akan pindahkan. Maka rumah itu akan kosong. Aku berpikir karena itu kosong. Kenapa tidak menyewakannya? Itu bisa membayar cicilan 1 bulan. Bagaimana menurutmu? Tunggu sampai mereka pergi. Ah oke. Apa yang terjadi? Barang-barang yang kamu berikan padaku, aku tidak memberikannya semua pada Direktur BOP. Aku hanya mengambil beberapa, dan rencana tata letak untuk kota-kota tingkat 3. Aku membocorkannya. Aku bersampah. Aku pasti tidak memberikan data biaya pada mereka. Lagi pula aku juga karyawan Chensin. Chensin baik padaku. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu pada perusahaan. Kamu memberikan informasi pada mereka tentang membuka toko baru di Suzhou. Apa gunanya? Jika kamu ingin menyalahkan Tang Jing karena membocorkan rahasia, maka apa yang kamu bocorkan haruslah informasi rahasia. Apa yang rahasia? Data biaya adalah rahasia. Kamu memberikan data biaya Angel pada BOP. BOP adalah pesaing terbesar Angel. Sebelum Tang Jing datang ke Chensing, sebelum mengambil alih proyek Angel, dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Direktur BOP. Beberapa hari yang lalu, mereka terlihat makan malam bersama. Angel mengirim seseorang ke perusahaan untuk meminta pertanggungjawaban pagi ini. Mereka bersikeras bahwa Tang Jing mengambil uang dari kedua belah pihak dan menjual data. Xiaodong, hal besar seperti ini, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Bagaimana kalau kita ketahuan? Ini adalah kebocoran rahasia klien. Ini akan menyebabkan bencana besar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa menemukanmu? Kamu sudah tidak di perusahaan lagi. Hei, kamu lupa. Kamu lupa bagaimana Tang Jing mengusirmu di depan umum. Untuk mengisirmu, tidak ada seorang pun di perusahaan yang membelamu. Hanya saja aku terlalu baik hati. Mungkin lebih baik aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Bagaimana denganmu? Kamu masih di perusahaan. Jangan khawatir, aku sudah mempertimbangkan ini. Jadi aku meminta Cai untuk membuat salinan. Dan ruang fotokopi itu. Aku bahkan belum masuk ke sana belakangan ini. Tidak ada bukti yang bisa menunjuk ke aku. Oh, aku harus kembali ke perusahaan. Jam 10 rapat seluruh staf. Sepertinya ada sesuatu yang terbongkar. Oke, aku pergi dulu. Mari kita hubungi lagi jika ada perkembangan baru. Kurasa kita harus mengurangi kontak belakangan ini. Kalau mereka tahu, kita akan dalam masalah besar. Oke. Aku pergi dulu.
Orang-orang dari perusahaan Angel baru saja pergi. Apa yang mereka katakan? Mereka meminta untuk menyelidiki penyebab dan jalur kebocoran data secara menyeluruh. Selama periode ini, kamu diminta untuk menghentikan peninjauan. Aku tidak melakukan apa-apa. Tentu saja aku percaya kamu tidak bersalah. Tapi sekarang kita perlu meyakinkan orang lain. Dewan Direksi, Angel, dan orang-orang lain di industri yang sama, dan percaya Chen Xing. Dewan meminta dalam waktu seminggu untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran itu. Setiap orang yang terlibat dalam proyek ini harus ditanyai. Dan tim analisis data mungkin juga terlibat. Aning, saya pikir saat ini sebaiknya kamu minta maaf pada pihak lain. Mengapa aku harus minta maaf? Aku tidak membocorkan informasi itu. Kalau aku benar-benar ingin mengkhianati Ankier, kenapa data biaya ini? Aku bisa saja memberitahukan konten yang lebih penting kepada Pop. Aku mengerti. Itulah sebabnya aku sudah bilang sebelumnya. Aku tidak membiarkanmu menghubungi siapapun dari BOP. Begitu mereka melihatnya. Begitu ada sesuatu terjadi pada Angel, orang-orang yang suka bergosip akan menyalahkanmu. Apa kamu mengerti? Aku akan pergi ke Angel sendiri. Sebelum masalah ini diselidiki, mereka tidak bisa menuduhku seperti itu. Sial. Dengar mulai sekarang. Aku yang akan menghadapi Angel. Kamu cari tahu siapa orang itu. Apa yang terjadi? Lanjutkan. Apakah ada perusahaan lain yang berusaha memanfaatkan kita? Beberapa klien telah mengusulkan bahwa sebelum masalah ini, sebelum penyelidikan jelas, untuk diterima olehmu atau orang lain. Satu klien lain yang sudah menandatangani kontrak, mengusulkan untuk menandatangani setelah penyelidikan jelas. Aku akan pergi ke Angela sekarang. Tang Jing, kamu bertanggung jawab atas investigasi menyeluruh terhadap supervisor. Jin Sheng bertanggung jawab atas tim analisis data dan departemen pendukung lainnya. Biarkan aku pergi. Sekarang dengarkan aku. Dan lakukan apa yang aku katakan. Apa ada hal lain? Zijun akan pergi. Apa kamu tidak akan mengantarnya? Itu hanya akan menambah masalah bagiku. Lagi pula dia hanya pergi ke Guangdong. Kalau kamu benar-benar ingin melihatnya, hanya butuh 2 jam untuk terbang ke sana. Aku pikir kamu akan berusaha keras untuk menahannya. Aku rasa dia sudah memutuskan untuk pergi. Apa kamu tidak akan mengantarnya? Aku berniat melakukannya. Tapi ada begitu banyak hal di perusahaan. Aku pikir aku harus tetap tinggal. Jangan khawatir, Dajing.